Lucu ya, di negeri yang katanya agamis, kerja halal itu malah jadi bahan candaan cuy. Bayangin, lu kerja jujur tiap hari, tapi yang dipuja justru orang yang kaya karena korupsi cuy. Ya, di Indonesia kerja halal itu bukan cuma susah cuy, tapi juga sering dihina. Ironis? Enggak juga cuy, emang udah sistemnya kayak gitu. Nah, pernah gak sih lu cuy lihat tukang sapu jalanan, tukang parkir, lu nggak diajak anjing. Terus pedagang kaki lima yang kerja keras di pagi hari sampai malam cuy, tapi malah jadi bahan olok-olokan gitu. Ih, kerjanya cuma gitu doang ya. Emang cukup buat makan? Padahal mereka nggak nyolong, nggak nipu, dan nggak korupsi gitu. Kerjaannya halal, tapi kenapa malah dihina gitu? Ya jawabannya karena budaya gengsi dan label sosial jadi. Ya masyarakat kita itu lebih menghargai tampilan daripada proses. Dan itu emang wajar banget cuy. Ya masyarakat kita tuh aneh cuy. Lu kerja banting tulang, ngangkat semen, pulang-pulang baju lu pada kotor, tapi ada aja cuy anomali yang bilang, ih kasihan ya kerjaku kayak gitu. Tapi kalau lu datang ke kafe, duduk doang di depan laptop sambil ngopi 80 ribuan, ya langsung disangka, wah kerja remote nih, freelance sukses nih, pasti banyak duitnya nih. Padahal lagi buka Tokopedia doang cuy sambil ngecek diskonan yang ada. Padahal orang yang ngeratain jalan, yang benerin kabel, yang dorong gerobak, mereka itu pahlawan infrastruktur tot. Tapi tetap aja yang dihormatin itu yang tampilannya rapi. Bodo amat sebenarnya kerjaan yang ngapain, yang penting fotonya bisa cocok lah masuk LinkedIn. Oh iya, kalau lu sadar ya cuy, orang Indonesia itu lebih takut kelihatan miskin daripada miskin beneran cuy. Makanya banyak gitu yang maksa tampil keren di luar, meskipun pas dicek dompetnya tipis. Bener cuy, kayak ubun-ubun lu pada gitu. Pekerjaan halal sama dengan level rendahan katanya ya. Iya, di negeri plus 62 tercinta ini cuy, kerja halal itu bukan cuma susah toh, tapi juga dianggap kalah kasta gitu. Ini tuh kayak ada semacam sistem kasta yang gak tertulis gitu, bukan berdasarkan etos kerja atau bahkan kadang penghasilan cuy, tapi berdasarkan profesi dan penampilan lu cuy. Tukang sayur rendah, ojol rendah, pedagang sembako juga rendah. Tapi andainya semua orang itu tetap butuh mereka gitu. Contoh, lu butuh makan, lu ke tukang sayur cuy. Lu males keluar, ojol bisa jadi juru selamat lu cuy. Lu perlu sembako, toko sembako juga bisa jadi penyelamat gitu. Dan lucunya lagi, pekerjaan kayak petani yang literally bikin lu bisa makan nasi tiap hari dianggap kurang berhasil dalam hidup cuy. Lah terus yang berhasil tuh siapa? Influencer yang endorse judul anjing. Nah yang paling brengseknya itu cuy, kalau lu kerja halal tapi penghasilan lu gede kayak punya gua, masyarakat malah curiga cuy. Kayak wah pasti ada main belakang nih. Karena dalam budaya kita orang kaya itu harus kerjaannya yang keren-keren. Karena kalau sampai kagak keren cuy, bakal kejadian kayak gini nih. Kayak contoh, lu kaya dari dagang es batu cuy, misalnya aja lah ya. Nanti dianggap pakai penglaris gitu. Terus lu kaya dari proyek pemerintah, ya slow aja bro, pasti aman kalau itu mah. Intinya sih di Indonesia itu yang penting bukan kerja halal atau haram gitu, tapi yang penting asal kelihatan elit ya. Soalnya kalau udah elit mau nyolong juga kadang kagak kelihatan cuy. Oh ya, apalagi buat zaman sekarang ya cuy, kerja halal itu makin dihina ya karena media sosial udah jadi rahasia umum lah. Kalau media sosial itu tempat semua orang kelihatan sukses gitu. Bahkan tukang bohong pun bisa jadi motivator cuy, asal fitnya konsisten
keren aja gitu. Oh iya, belum lama ini gue lihat juga di Instagram ya cuy, ada pelajar yang keterima kerja di minimarket pas baru lulus sekolah. Tapi anjingnya komenan para monyet-monyet ini emang di luar nalar cuy. Padahal kerjanya halal. Tapi kalau lu ngutang 20 juta demi nyewa apartemen, terus pakai kopi susu dan laptop, terus foto dikasih caption work from cafe, baru deh orang bilang, wah gila, hidup lu goals banget. ya media sosial ini ngajarin kita satu hal penting, tampilan lebih baik dari kenyataan. Bukan kerja keras yang dihargain, tapi cara lu ngedit kerja keras itu jadi konten gitu. Dan lebih parahnya lagi, kalau lu kerja halal yang gak instagramable, lu gak dianggap sukses cuy. Misalnya nih ya, lu jadi kuli bangunan gitu, kagak ada respect pisan abangku. Lu jadi kurir, malah dijadiin meme cuy. Tapi kalau lu pamer nonton konser luar negeri, meskipun utang ya, langsung hormat komandan. Katanya kerja itu harus di kantor ya, harus pakai baju rapi, harus duduk di balik meja, minimal ada AC-nya lah. Karena itu baru kerja benar cuy. Dan itu baru orang sukses. Tapi kenyataannya banyak yang kerja di kantor, tapi isi kerjanya cuma YouTubean doang tot. Banyak orang yang kerja di instansi, tapi PowerPoint presentasinya aja copy paste doang cuy. Banyak yang digaji negara, tapi kerjanya cuma main Zuma sama soliter doang. Di atas kertas profesinya memang tinggi, tapi kontribusinya ya tinggi juga cuy. Cuman kalau dihitung dalam kubikasi, ya omong kosong isinya gitu. Jadi kalau lu ngerasa hebat karena gelar dan seragam, tapi kerja lu gak berdampak gede, maaf ya tuh. Yang bagus cuma profesi lu doang, kerjaan mah kagak gitu. Tapi emang bener ya, Indonesia itu masih kurang pendidikan soal martabat kerja. Dari kecil itu kita diajarin ranking, yang pinter duduk di depan, yang gak bisa jawab disuruh nyapu kelas cuy. Lah gimana anak-anak gak tumbuh pakai mindset yang kerja bersih-bersih itu sama dengan bodoh gitu. Yang padahal kalau nggak ada yang nyapu ya sekolah itu kayak tempat sampah cuy. Oh ya, bahkan beberapa orang tua juga tanpa sadar sering gitu ngajarin kayak gini ya, belajarlah yang rajin biar nggak jadi tukang. Padahal pas rumah bocor siapa yang dicari? Tukang cuy. Waktu listrik mati siapa yang dipanggil? Tukang lagi cuy. Tapi tiap lebaran profesi tukang ini tetap kagak pernah dianggap cuy. Yang dihargain itu cuma anak yang jadi PNS atau kerja di bank lah. Cuman lucunya saat ada anak muda yang buka usaha gorengan, dagang kopi atau jadi montir, dibilangnya, iya sayang ya sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jualan. Bro, itu namanya bukan gagal, itu namanya jadi bos, meskipun masih kecil. Tapi ya karena bajunya gak branded dan gak nongkrong di cafe, ya beliau-beliau itu gak dianggap berhasil gitu. Oh ya, padahal fakta lapangan aja ya cuy, yang menopang ekonomi kita itu 60% dari sektor informal cuy. Tanpa mereka ekonomi kita itu sulit bergerak. Tapi mereka juga yang paling sering kena stigma buruk di masyarakat gitu. Harusnya siapa yang malu sih bang? Iya, harusnya yang malu itu bukan yang kerja halal cuy. Padahal yang harusnya malu itu orang yang ngatain kerjaan halal, padahal kerjaannya aja haram gitu. Atau lebih parahnya bahkan gak ada kerjaan cuy. Jadi kerja halal itu gak butuh gitu pembenaran sebenarnya. Yang perlu pembenaran itu gaya hidup orang yang hidupnya dari utang demi pamer ke orang-orang. Jadi intinya apa sih bro? Ya jangan hina pekerjaan orang yang masih lu butuhin lah toh.